Baik, perkenalkan nama saya Reynold Tendean. Saya akan menunjukkan suatu cara yang mempersingkat kerja kita ketika kita memiliki pekerjaan menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Seperti ini soalnya. Ini ada soal. Nah, ini seperti ini contohnya, seperti ini soalnya. Nih, soalnya seperti ini, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan soal ini. Ini saya lihat sini. Ini. Nah, di sini elastisitas. Kita untuk soal ini kita diminta untuk misalnya contoh seperti ini. Sebuah toko sepatu melakukan cuci gudang terhadap sebuah jenis sepatu, mulai dari sepatu anak-anak sampai sepatu dewasa. Harga sepatu anak semula 20.000 turun menjadi 15.000. Penurunan harga ini menyebabkan jumlah permintaan sepatu anak naik dari 1.000 menjadi 4.000. Tentukan nilai koefisien elastisitas permintaannya. Nah, untuk menjawab ini, kita akan memasukkan ke rumus yang agak panjang seperti ini. Kalau kita mengajar kepada siswa-siswa yang matematikanya agak minim, pemahaman matematika akan sangat lama. Nah, ada satu cara untuk menyelesaikan soal ini, kita menentukan nilai elastisitas permintaannya dan interpretasinya. Di sini soalnya elastisitasnya negatif 12, elastisitasnya 12, kemudian interpretasinya ini karena dia 12 lebih besar dari 1, dia elastis ini koefisien ini. Nah, saya akan menunjukkan suatu cara bagaimana mempersingkat pengerjaan ini dengan cara membuat suatu aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa digunakan untuk membuat soal apa saja yang berhubungan dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Kita hanya memasukkan angka-angkanya saja, yaitu harga awal, harga akhir, dan kuantitas awal dan kuantitas akhir. Kita bisa mendapatkan koefisien elastisitasnya beserta dengan interpretasinya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja. Kita datang ke Microsoft Excel, kita buka dokumen kosong seperti ini. Nah, ketika kita membuka dokumen kosong seperti ini, kita tuliskan judul. Nah, misalnya judul dokumen ini kita buat aplikasi hitung cepat elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, ini kita buat jadi bold. Kemudian di bawahnya ini kita masukkan awal. Ini kita ini yang sel ini kita kasih nama awal. Kemudian yang ini kita kasih nama akhir. Kemudian ini ada kuantitas. Kemudian ini kita harga. Kita beri namakan harga. Di sini kita ini kita merge ini. Kita gabungkan. Ini juga kita gabungkan. Oke. Ini kita namakan P1 sama dengan kita copy. Ini kita namakan P2. Oke. Kemudian ini kita namakan ini minta maaf, ini Q1 ini. Ini kita pindahkan di sini. Ini kita copy,
Ini kita namakan Q1 ini kuantitas, ini Q. Oke. Berarti ini kita namakan Q2. Oke. Ini kita ntar. Kemudian supaya lebih cantik, yang indeksnya kita buat jadi subscripts di sini. Indeks ini subscripts. Kita konfirmasi oke. Begitu juga dengan yang ini. Ini kita buat jadi subscripts index supaya lebih cantik kelihatannya. Oke, terakhir untuk P22-nya kita buat jadi subscripts index. Oke, udah jadi. Sekarang kita taruh ini seperti ini. Ini juga kita buat seperti ini. Oke, setelah itu kita buat perubahan di sini. Perubahan ini kita namakan delta key. Nah, kita cari insert di sini, kita simbol, kita lihat simbolnya delta. Deltanya yang ini kita masukkan insert. Oke. Itu ada di mathematical operators di font normal. Subsetnya mathematical operators. Oke. Sudah, ini delta Q. Oke, berarti yang ini tinggal kita copy, kita ke bawah. Nah, ini kita sama dengan kita copy, kita kopikan ke bawah dan kita ganti P. Oke. Ini kita sebut seperti ini. Kemudian ini dua sel ini kita gabung seperti ini. Oke, sudah. Sekarang di sini koefisien elastisitas. Elastisitas. Oke. Ini kita wrap supaya ini wrapnya di sini. Oke. Kemudian ini dia interpretasi di ini. Interpretasi. Oke. Ini kita merge, kita gabung. Begitu juga dengan ini kita gabung. Oke, sekarang kita buat tabel. Oke, tabel seperti ini. Oke, sekarang yang ininya kita buat dia jadi bold, yang ini juga bold. Kemudian ini kita lebarkan supaya, kemudian kita buat perataan. Ini perataannya tengah. Oke. Ini juga kita wrap. Ini juga kita wrap. Tapi kita kasih lebar. Oke, sudah. Ini sudah kita lebarkan. Oke. Sudah jadi. Ini kita buat tambah lebar supaya mudah mau isi. Oke, ini juga tambah lebar. Oke, kemudian yang ini sel ini kita beri warna. Ini kita beri warna selnya yang di sini kita beri warna gelap. Kemudian kita kasih warna putih supaya bagus. Oke. Kemudian yang ini kita kasih warna hijau tua, dan ini juga kita kasih warna putih. Oke. Sudah, ini kita beri warna merah.
karena kita mau isikan sini. Oke. Juga sama warna merah. Oke. Sudah, kalau itu yang ini kita kasih tulisan warna putih supaya dia bisa bagus. Ini kita kasih tulisan warna putih. Oke. Sudah. Setelah itu yang ini dan ini kita cari numbering formatnya, currency-nya. Kita cari di sini. Sini kita cari Indonesia, more accounting formats, kita cari yang Indonesia. Rupiah Indonesia RP kita cari. Oke, ini dia jadi RP Indonesian. Oke, sudah. Oke, coba kita tes 20.000, enter. Nah, ini berarti kita buat dia jadi besar. Kita buat dia jadi besar, tapi kita turunkan dia punya desimal 2 kali. Coba ini juga, coba kita tes 30.000, enter. Ini juga kita turunkan 2 kali. Oke. Ini juga coba kita taruh 2, 3, 4, 5, 7. Enter. Nah, ini kita buat separator pemisah koma di sini, tapi kita turunkan juga ini. Oke. Begitu juga dengan yang ini. 3148, enter. Nah, ini kita buat pemisah koma di sini, kita turunkan desimalnya. Oke. Sekarang kita hapus saja. Kita hapus supaya dia bisa kita tinggal mengisinya. Oke, ini interpretasi. Kita besarkan saja, lebarkan, kemudian kita kita wrapping. Ini wrappingnya, wrappingnya sudah aktif. Nah, sekarang kita tinggal mengisi rumus. Oke, kita tinggal mengisi rumus. Ini coba saya besarkan. Oke, ini supaya gampang seperti ini. Nah, tinggal kita menginput rumus. Nah, rumusnya kebetulan saya sudah siapkan di sini. Rumus untuk yang koefisien elastisitas, kita pasang yang rumus ini, kebetulan saya sudah siapkan, copy, baru kita taruh di sini. Oke. Oh, ini kita taruh di menu barnya, menu formula, enter. Oke, ini karena dia masih seperti ini error karena di sini kosong. Nah, untuk perubahan ini kita tulis sama dengan Q2 kurang Q1. Berarti yang ini dikurang yang ini. Enter. Oke. Ini kita autofill ke bawah. Ya sama. Oke. Setelah itu yang ini yang terakhir. Kita isikan rumus yang ini. Yang interpretasi. Oke. Oke, kita copy. Kemudian kita tempel, kita pastekan, kita paste di sini. Yang ke-67 itu baru formula barnya kita tempel. Oke, enter. Nah, di sini masih error dikarenakan data-datanya masih kosong. Oke, sekarang kita praktek soal. Kita lihat di soal ini, soal Word di sini. Yang nomor 1. Di sini dia kita uji coba untuk soal ini, dia naik harga dari 20.000 turun jadi 15.000, permintaan naik dari 1.000 menjadi 4.000. Nah, sesuai dengan perhitungan manual mendapat
koefisiennya 12 dan dia elastis. Oke, mari kita lihat. Apakah sama hasilnya? Kita lihat. Ini dia 20.000, dari 20.000 menjadi 15.000. Oke, kita lihat. Dari 20.000 harganya 20.000 menjadi turun jadi 15.000. 15.000 rupiah. Oke. Ini negatif yang ini. Kalau di di accounting, di currency ini yang dalam kurung ini negatif. Kemudian maaf, di sini soal harga menyebabkan permintaan naik dari 1.000 menjadi 4.000. 1.000 menjadi 4.000. Oke, kita lihat. 1.000 menjadi 4.000. Oke, mari kita lihat. Enter. Di sini kita lihat rumusnya. Oke, di sini kita sesuaikan rumus ini. Ini Q2 itu ada di sel G5 Q2. Berarti ini kita ganti G5. Ini Q2 ini kita ganti ini. Kemudian Q1 yang ini kita ganti yang ini. Oke, enter. Baru yang harga P2 ganti yang ini, P1 ini ganti dengan yang ini. Kemudian ini P1 ini juga agak sama, ganti P1 dengan yang ini. Kemudian Q1 ini ganti yang ini. Oke, coba kita enter. Nah, ini betul 12. Ini kita buat perataan. Ini juga sama, kita buat perataan. Nah, sekarang untuk rumus di sini semua E. Ini ada E, ini ada E. Nah, tergantung karena di sini adalah J6, semua E yang di rumus ini kita ganti J6. Ini kita ganti J6. Kita copy, kemudian yang E ini kita ganti lagi J6. Ini kita ganti lagi juga J6. Ini juga kita ganti J6. Kemudian ini kita ganti juga J6. Oke, ini semua sudah. Kalau sudah kita enter. Nah, ini elastis, sudah jadi. Ini dalam kurung artinya negatif. Kita tinggal atur di sini saja. Dia punya number format, tipe, negatif. Coba kita lihat di sini ada pengaturannya. Kita cari yang negatif saja. Ini terganti ini. Oke. Boleh juga. Oke, ini. Oke. Nah, ini sudah jadi negatif. Sudah, setelah itu kita terbukti menurut soal contoh 1, definisi soal itu E-nya 12, koefisien elastisitas permintaannya 12 dan dia artinya ada dia elastis. Oke. Sekarang contoh 2, kita lihat contoh 2. Ini contoh 2. Ini kalau dia naik 6.000 menjadi 7.000.
Oke, coba kita lihat. Sekarang dia harga naik dari 6.000 menjadi 7.000. Oke. Kemudian harganya, maaf, ini 6.000 jadi 7.000. 6.000, kemudian harganya turun permintaan jeruk turun karena dia naik, itu harga turun, dia punya permintaan dari 700 ke 650. 700 ke 650. Kita enter. Oke. Ini dikatakan koefisien elastisitasnya 0,42857 atau bulatkan 0,43. Ini N elastis. Coba kita lihat dia punya soal apa betul. Yang keduanya, coba kita lihat yang kedua. Nah, ini 0,43 sama seperti tadi dan dia inelastis. Oke, sekarang datang ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini kita lihat harga iPod turun dari 700.000 menjadi 630.000. 700.000, ini kita hapus dulu. Harga turun dari 700.000 menjadi 650.000. Enter. Kedua. Untuk ketiga, 630 maksudnya. Kemudian 10.000 jadi 11.000. Dia punya permintaan. Ini 630. Kemudian 10.000 menjadi 11.000. 10.000 dia punya permintaan menjadi 11.000. Enter. Nah, ini 1. Dia punya koefisien elastisitas jadi 1. Dia punya interpretasi ini adalah elastisitas uniter atau elastisitas normal. Coba kita lihat contoh 3 ini. Apa betul sama? 1 dan elastisitas uniter. Kita lihat dia punya jawaban. Contoh 3. Ini contoh 3. Coba lihat kita. Nah, ini contoh 3. Oke, ini 1 dan uniter. Nah, sekarang contoh 4. Ini ada contoh 4. Saya buat peragakan untuk 10 contoh karena lebih representatif untuk permintaan dan penawaran. 5 untuk permintaan, 5 untuk penawaran. Contoh 4 ini dia dia punya harga berubah dari 4.000 ke 6.000, tapi jumlah permintaannya selalu 1 ton. Jadi 4.000 ke 6.000, dia punya permintaan 1 ton ke 1 ton. 4.000 ke 6.000. Coba kita lihat. 4 ini kita hapus. 4.000 ke 6.000. Permintaannya tidak berubah 1 ton, berarti 1.000 kg. 1.000. Oke. Nah, ini koefisien elastisitasnya 0, dia inelastis sempurna. Ini contoh 4 ini. Coba kita lihat contoh 4. Apa betul 0 dan dia inelastis sempurna? Contoh 4. Coba kita lihat contoh 4. Nah, ini. Dia 0 dan inelastis sempurna ini. 0 dan inelastis sempurna. Oke, betul. Berarti sekarang kita lihat ke contoh 5. Contoh 5, dia permintaan berubah dari 7 ton ke 20 ton, tapi harganya selalu sama, 500.000. 7 ton ke 20, 500.000. Coba kita hapus.
Ini harganya sama 500.000. 7 ton berarti 7.000. Jadi 20 ton, 20.000. Oke. Nah, ini. Ini 7.000, 20.000. Delta P-nya 0. Ini, nah maaf, di sini jika error, nah kalau error kita akalin ini rumus menjadi absolute. If error, oke, kita kurung, ini kita if error, ini kita buka kurung di sini. If error ini yang gunakan yang ini. If error, kemudian kita kasih koma di sini, kemudian kita sisipkan tanda tak terhingga infinity. Oke, kita oke, ini kita biarkan judul seperti ini. Kita enter. Kita di sini di sel sini kita insert, kita simbol infinity, simbol equation to simbol infinity yang ini. Oke, kita copy, insert. Kita tutup. Ini kita copy. Teksnya kita copy. Kemudian kita datang di rumus yang ini tadi. Oke, kita tutup, buka kurung. Kemudian di sebelah kiri buka kurung itu kita klik if error. If error. Nah, ini. Yang ini kita tab. Jika error berarti kita taruh koma. Kita tempel yang kita copy tadi. Ini. Tapi kita beri tanda petik seperti ini. Baru kita tutup kurung. Baru kita enter. Oke, ini sudah jadi. Ini kalau 0, maksudnya 0 kan kalau pembagi 0 error di Excel. Nah, kalau Excel pembaginya 0 menghasilkan hasil error, kita bisa modifikasi hasil error itu jadi tak terdefinisi seperti ini atau tak terhingga. Oke, melambang matematika seperti ini. Nah, berarti ini sudah jadi. Berikut untuk berarti ini elastisitas sempurna ini. Ini elastisitas sempurna. Oke. Ini contoh 5. Oke. Sekarang contoh 6, kita datang ke contoh 6, tapi ini kita hapus dulu. Contoh 5 ini dia tak terdefinisi, tak terhingga, itu interpretasinya elastis sempurna. Kita lihat di contoh 5, apa betul itu? Coba kita lihat di contoh 5. Contoh 5-nya ini. Contoh 5. Ini tak terdefinisi, berarti dia elastis sempurna. Oke, berarti betul. Sekarang kita datang di contoh 6. Ini untuk penawaran. Penawaran dia kalau yang harga naik, penawaran naik, harga turun, penawaran turun. Itu tuh penawaran. Ini 15.000 jadi 20.000. Ini 15.000, 15.000 ke 20.000. Coba 15.000 ke 20.000, 1.000, 4.000. 15, 20, 14. 15, 20, 14. Coba kita lihat. Ini kita hapus. Yuk kita hapus. Ini 15.000, 20.000, 1.000, 4.000. Oke. Enter. Nah, ini koefisien
elastisitasnya 9, dia interpretasinya elastis. Ini contoh 6. Oke, mari kita lihat 9 dan elastis, contoh 6. Kita lihat contoh yang 6. Oke, contoh 6 ini. Ini 15.000, 9 dia elastis, 9 dan elastis. Coba lihat nih. Nih 9 dan dia elastis. Oke, berarti betul. Sekarang contoh 7. Sekarang contoh 7 dia naik dari 6.000 ke 7.000. Kemudian penawaran naik juga 6.500 ke 7.000. Berarti 6,57. Jadi 6,57. Ini contoh 7. 6,57. Oke. Kita lihat. 6.000, dia naik 7.000. Kemudian ini 6,5. Saya sudah lupa ini. Oke, 6,5. Oke, kita lihat. Ini contoh 6,5 7.000. Oke. 6,5 7.000. 6.500. Ini 7.000. Oke, enter. Dia 0,461538. Dia inelastis. Kenapa? Dia di antara 0 dan 1. Nah, kita lihat apa betul sama dengan ini contoh 7 ini dengan yang di soal. Oke, mari kita lihat. 0,46. Coba lihat contoh 7. Ini ya di sini soal. Apakah dia 0,46 di contoh 7? Lihat. Nah, ini 0,46 dan interpretasinya inelastis. Ini inelastis maksudnya ini in. Oke, sama. Inelastis. Oke, sekarang contoh 8. Contoh 8, 20.000, 20.200, 10.000, 10.100. Harga turun dari 20.000 ke 20 naik dari 20.200. Ini penawaran juga naik 10.000 ke 10.100. 20.000, 22.200. Nah, oke, mari kita masukkan berapa. Kita lihat saja jawabannya. 20.000 ini 1 elastisitas uniter kalau soal. Sekarang kita lihat aplikasinya apa sama. Coba lihat, kita lihat aplikasinya. 20.000, 20.200, 10.000 jadi 10.100. Kita lihat ini unit elastis uniter sama juga 1 ini. Oke, sekarang yang ke-9. Sudah tidak lama lagi kita tes yang ke-9. Yang ke-9 contoh ke-9. Oke, ini dia selalu berubah dari 5.000 ke 7.000.
tapi dia punya penawarannya tetap 1 ton, 5.000 ke 7.000. Oke, kita lihat 5.000 ke 7.000, 5.000 ke 7.000. Kita hapus, kita hapus. 5.000 ke 7.000, ini tetap 1 ton, berarti 1.000, di sini juga 1.000. Oke, kita lihat. Nah, ini inelastis sempurna 0. Kita lihat yang contoh 8 apa betul dia 0, inelastis sempurna. Kita lihat yang ke-8, yang ke-9. Ini yang ke-9 maksudnya. Coba kita lihat yang ke-9. Nah, ini contoh 9, ini contoh 9. Kita lihat ke bawahnya. Contoh 9-nya ini 0, dia inelastis sempurna. Coba kita lihat. 0 inelastis sempurna. Oke, yang terakhir sekarang contoh 10. Sekarang lihat contoh 10. Kita lihat contoh 10. Oke. Contoh 10 dia penawarannya berubah 7 ton ke 20 ton, tapi harganya tetap 500.000 per gram. Ini emas, ini bukan per kilogram, per gram. Oke, dia berubah penawarannya dari 7 ton ke 20 ton, tapi dia punya koefisien elastis, dia punya harga tetap 500.000. Berarti ini tetap 500, 7 ton, 20 ton. Kita lihat. 500, ini 500, ini juga sama. 500, 1, 2, 3, enter. Tetap tadi di soalnya ton 20 ton. Kita lihat. Ini tak terhingga elastis tak sempurna. 7 ton 20 ton. 7 ton 20 ton. Oke, kita lihat. 7 ton ini berarti 7.000. Ini 20 ton. 20.000. Oke, enter. Ini dia punya koefisien elastisitas tak terhingga, berarti dia punya interpretasi elastisitas sempurna. Oke, sama dengan yang di soal. Jadi ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mempercepat. Ini kita merge saja, ini home, kemudian kita merge. Nah, ini kita naikkan. Oke. Jadi ini bisa aplikasi ini kita bisa gunakan untuk mempercepat perhitungan kita berkaitan dengan soal-soal yang berhubungan dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Kalau kita membuat banyak soal akan melelahkan ketika membuat banyak soal untuk guru. Kalau kita menggunakan aplikasi ini yang tadi, maka soal walaupun banyak mudah kita membuatnya. Apalagi kalau soalnya pilihan ganda, kita gunakan saja rumus-rumus ini, maka bisa mempermudah akan pengerjaan. Untuk siswa, dengan tahu rumus ini, mereka tidak perlu capek-capek melakukan perhitungan yang sangat panjang seperti ini. Ketika hanya memasukkan saja harga awal dengan harga akhir, kemudian kuantitas awal, kuantitas akhir, maka koefisien elastisitas atau permintaan atau penawarannya langsung diketahui bersama dengan dia punya interpretasi. Jadi semoga video ini boleh bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video tutorial yang akan datang. Terima kasih.